Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di akhir pekan. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik. Pagi hari ini saya ingin meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Saya ingin terus menguatkan Bapak Ibu Saudara secara khusus buat semua jemaat Tuhan yang ada di Rock Family Church Malaysia di tengah-tengah masa MCO ini. Saudara, mari kita terus berpengharapan kepada Tuhan. Seperti yang telah kita pelajari dalam minggu ini, saudara, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Dialah yang menuntun kehidupan kita. Dialah yang membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Menuntun kita, memberikan kita minum di air yang tenang. Dia yang menyegarkan jiwa kita. Ada banyak hal yang kita gak bisa handle dengan kedua tangan kita yang terbatas ini. Tapi kita bersyukur ada kedaulatan Allah yang merupakan bantal yang paling nyaman untuk kita bisa menyandarkan kehidupan kita. Kita belajar untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Karena kita tahu kita terbatas. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan. Tapi ada banyak hal yang kita gak bisa handle. Dan mari kita berikan kehidupan kita, percayakan kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan yang menjadi fokus kehidupan kita, saudara, kita akan melihat bagaimana apa yang buat kita mungkin gak mungkin, tapi tangan Allah yang luar biasa mengerjakan buat kita lebih dari yang kita doakan, lebih dari yang kita harapkan. Amin, saudara. Mari kita buka pagi hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-42. Kalau saya ingat, saudara, mungkin beberapa waktu saya beberapa kali membagikan hal ini buat setiap kita. Mazmur pasal yang ke-42 kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan beberapa ayat di bawahnya ya. Saya akan baca buat setiap kita. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam kemeriahan orang-orang yang mengadakan perayaan. Ayat yang kelima, mengapa engkau tertekan hai jiwaku. Ayat yang keenam ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, dalam bahasa Inggris di ayat yang ke-5 di sana dikatakan seperti ini. Saya suka dalam terjemahan bahasa Inggris karena memberikan satu pengertian yang buat saya lebih terang tentang apa yang dimaksudkan oleh penulis. Dalam King James version dikatakan, when I remember these things, I pour out my soul in me. Daud berkata, inilah yang aku ingat, ketika aku mengingat waktu aku mencurahkan jiwaku, waktu aku mencurahkan apa yang ada di dalam hatiku. Dia melangkah maju ke rumah Allah. Daud melangkah maju ke rumah Allah di tengah-tengah kepadatan manusia yang mengadakan perayaan. Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Saudara, dalam bahasa Indonesia dipakai kata gundah gulana. Itu mungkin artinya adalah ketika dia mencurahkan seluruh yang ada di dalam hatinya. Bukan soal perasaan, saudara, tapi Daud meletakkan pengharapannya. Waktu Daud dia mengingat bagaimana ketika dia meletakkan segala sesuatu harapan yang dia punya dan dia melangkah maju ke rumah Allah untuk memuji Tuhan, untuk berjumpa dengan Allahnya, untuk berjumpa dengan Tuhannya. Ketika dia ada dalam keadaan yang tertekan, ketika jiwanya seolah-olah tidak memiliki pegangan, yang Daud lakukan adalah dia mengingat bagaimana ketika jiwanya dicurahkan di dalam kerinduan untuk mencari Allah. Saudara, kita belajar dalam minggu ini bagaimana kekuatan kita itu hanya berada ketika kita bersama dengan Tuhan. Kebergantungan secara total kepada Tuhan itulah kekuatan kita. Saudara, beberapa kali saya beritakan buat setiap kita bahwa kedewasaan secara rohani itu berbicara tentang bagaimana kita totally depends on God. Kedewasaan secara rohani bukan berbicara tentang kita bisa melakukan segala sesuatu, kita sanggup mengerjakan segala sesuatu, bukan. Kedewasaan rohani adalah kita semakin bergantung penuh pada kedaulatan Tuhan, pada anugerah Allah yang tercurah buat setiap kita. Semakin kita bergantung padanya, maka kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena kedewasaan berbicara tentang kepercayaan kita
bagaimana kita bisa menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama. Apakah kita telah dibawa selama ini untuk kita menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, atau kita masih bergantung kepada segala sesuatu, kita masih condong bergantung kepada segala sesuatu yang ada di depan kita. Saudara, ini bukan sesuatu yang mudah memang, tapi kita harus terus belajar untuk kita bergantung sepenuhnya pada anugerah Allah. Saya beberapa kali kasih tahu cerita buat saudara, sebuah ilustrasi. Kalau kita tidak bisa mempercayakan apa yang dalam waktu singkat hari ini kepada Tuhan, hal-hal kecil kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mempercayakan hal-hal yang akan datang, saudara, kepada Tuhan. Kalau untuk hari esok aja kita susah untuk percayakan kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mempercayakan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kepada Tuhan. Kalau kita terus melihat apa yang kita punya di tangan kita, dan kita terus memandang apa yang menjadi kehebatan kita hari ini, kemampuan kita hari ini, maka akan sulit buat kita untuk melihat bagaimana Tuhan berkuasa melakukan apa yang lebih besar dari itu untuk kita di hari yang akan datang. Nah, Daud berkata ketika jiwanya sedang tertekan, dia tidak punya pengharapan, seolah-olah dia ada dalam keadaan yang tersesak. Kita bisa baca di ayat-ayat yang berikutnya bagaimana hatinya tertekan luar biasa. Apa yang Daud lakukan? Dia mengingat bagaimana ketika jiwanya tercurah dalam kerinduan untuk datang ke hadapan Allah. Dari yang pertama yang Daud lakukan, dia mencurahkan kerinduannya, dia mencurahkan isi hatinya, dia mencurahkan kerinduannya untuk datang ke rumah Allah, untuk berjumpa dengan Tuhannya dalam saat-saat dia kesesakan. Yang kedua, apa yang Daud lakukan? Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Saudara, ini adalah sesuatu yang mungkin jarang sekali diberitakan, tapi saya ingin memberikan kita tiga langkah yang bisa kita lakukan di masa-masa MCO ini, saudara ya. Di saat masa-masa di mana kita ada dalam keadaan yang tertekan. Yang pertama tadi, pour out. Kita mencurahkan apa yang ada dalam hati kita di dalam kerinduan mencari Allah. Mari fokus kepada hadiratnya. Fokus bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan dengan pujian kita, dengan kehidupan kita. Mari kita fokus untuk kita terus ada dalam hadiratnya, berjumpa dengan Tuhan. Saudara, karena kekuatan kita itu hanya berada di dalam hadirat Tuhan. Daud mengingat bagaimana dia berjalan maju di tengah-tengah kepadatan manusia untuk menuju ke rumah Allah. Mungkin kita tidak berjalan di tengah kepadatan manusia, tapi kita berjalan di tengah kepadatan waktu kita. Kita berjalan di tengah-tengah kepadatan hati dan pikiran kita yang penuh dengan keinginan, kemalasan, dan lain sebagainya. Kita bawa diri kita untuk kita berjumpa dengan Sang Raja. Saudara, itu adalah satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Daud, dan saya memberikan ini buat saudara untuk kita sama-sama melakukan. Mari kita datang kepada Tuhan, mencurahkan kerinduan kita untuk datang ke hadapannya. Yang kedua, berbicaralah kepada diri kita sendiri. Yang Daud lakukan, kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, Daud berkata kepada dirinya, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam batinku?" Daud tidak berdoa kepada Tuhan, Daud tidak berbicara kepada persoalannya, tapi Daud berbicara kepada dirinya sendiri. "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam batinku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Yang kedua yang Daud lakukan, dia berkata kepada dirinya, "Hei, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Bukankah Yesus telah mati bagi engkau? Bukankah Yesus tetap ada bagi engkau? Bukankah engkau tidak pernah sendirian?" Daud sedang memperingatkan dirinya sendiri bahwa apa yang sudah dia lewati bersama dengan Tuhan, apa yang sudah dia lewati bersama dengan Tuhan. Saudara, kita telah melewati tahun yang sangat sulit 2020 bersama dengan Tuhan. Kita telah melewati masa-masa yang sukar bersama dengan Tuhan di hari-hari yang kemarin. Sehingga hari ini ketika kita ada dalam situasi yang tertekan, kita ada dalam situasi yang kurang baik, saudara bisa berkata pada dirimu sendiri dan mengingatkan hati kita, mengingatkan jiwa kita bahwa, "Hei, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Bukankah Tuhan telah melakukannya buat kita? Bukankah Tuhan tetap bersama dengan kita?" Satu waktu, saudara, besok saya akan bagi buat setiap kita. Satu waktu Yesus sedang naik perahu dengan murid-muridnya.
Dan ketika ada angin sakal datang dan murid-muridnya panik, dan murid-muridnya berkata kepada Yesus, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kita mati?" Yesus berkata, "Di mana imanmu?" Saudara, murid-murid itu telah melihat Yesus memberi makan 5.000 orang. Telah melihat orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan. Itu Yesus bertanya kepada mereka, "Di manakah imanmu?" Nah, saudara, kadang kita bukan tidak punya iman, tapi karena beratnya keadaan dan karena terbiasanya kita dengan metode-metode manusia, dengan apa yang kita menilai segala sesuatu dengan ukuran manusia, sehingga kita melupakan bahwa Tuhan itu pernah berbuat baik buat kita. Kita pikir jawaban doa pertolongan itu datang seperti yang kita mau, seperti yang kita inginkan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan punya 1001 cara buat tolong kita. Dia pernah tolong kita di masa yang lalu. Dia pernah berkati kita dengan sesuatu yang luar biasa di masa yang lalu. Tuhan yang sama juga menyertai saudara hari ini. Jadi yang pertama Daud lakukan, dia mencurahkan isi hatinya. Yang kedua, Daud berbicara kepada dirinya sendiri. Dia mengingatkan dirinya sendiri. Dia tidak hanya mendengarkan isi hatinya, tapi dia juga berbicara kepada dirinya sendiri. Kadang kita di dalam diri kita, kadang saudara, isi hati kita ini sangat penuh biasanya dengan mengasihani diri sendiri. Kita mulai berpikir bahwa jangan-jangan Tuhan sengaja mengizinkan hal ini terjadi, mengizinkan kesulitan ini terjadi supaya kita binasa, supaya kita mengalami kesulitan. Ya, kalau bahasa saya biasa bercanda dengan teman-teman, jangan-jangan Tuhan menambahkan penderitaan kita, jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi kita. Hey, dalam hati manusia banyak sekali tuduhan seperti itu. Kita sering curiga dengan Tuhan, jangan-jangan Tuhan sengaja. Tapi saudara, coba ketika kita ada dalam situasi yang tertekan, coba ingat, pandang Kristus, lihat apa yang Yesus lakukan bagi engkau. Coba lihat bagaimana dia mengasihi kita luar biasa. Waktu dia digantungkan di kayu salib, waktu dia mencurahkan darahnya buat setiap kita. Coba lihat bagaimana waktu kita curiga tentang rencananya. Mari katakan pada diri kita, "Hei, rencana Tuhan bagimu, hai jiwaku, rencana Tuhan bagimu adalah rencana damai sejahtera dan hari depan yang penuh pengharapan." Berkata pada diri kita sendiri. Dan yang ketiga yang Daud lakukan adalah dia mengulangi pengharapannya. Dia mengulangi pengharapannya. Dia berkata, "Aku akan berharap kepada Tuhan. Aku akan menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Aku akan bersyukur kepadanya. Aku akan memuji Dia." Saudara, 3 hal ini saya bagikan untuk setiap kita pagi hari ini, saudara. Mari kita mencurahkan isi hati kita dalam kerinduan kepada Allah. Yang kedua, mari kita berbicara kepada diri kita. Jangan mendengarkan hal-hal yang mengasihani diri sendiri, karena Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat buat saya dan saudara. Setiap kali kita menghadapi suatu peristiwa, setiap kali kita diperhadapkan dengan satu keadaan, dan kita mulai tertekan, mari lihat apa yang Yesus lakukan bagi engkau. Ketika kita merasa sendirian, ingat apa yang Yesus lakukan. Dia sampai berteriak, "Aba, Aba, mengapa engkau meninggalkan aku? Eli, Eli, lama sabachthani, mengapa kau meninggalkan aku?" Dia ditinggalkan sendirian supaya kita bisa memperoleh persekutuan dengan Tuhan, dengan Bapa, di dalam kekekalan selama-lamanya. Ketika kita merasakan beban kita berat, ingat, Yesus telah menanggung beban yang paling berat yang pernah ditanggung oleh manusia di kayu salib. Dia digantungkan di atas kayu salib untuk setiap dosa dan pelanggaran kita. Tidak pernah ada manusia yang diberikan beban lebih berat dari yang Yesus tanggung. Ketika kita merasa kesedihan atau dilukai, dihianati, ingat, Yesus pernah dijual oleh muridnya yang hidup bersama-sama dengan Dia. Saudara, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, mari lihat apa yang Yesus pernah lakukan bagi kita. Apa yang sudah Dia lakukan, yang sudah Dia kerjakan bagi setiap kita. Di masa pandemi ini, saudara, di masa MCO ini secara khusus, saya ingin menguatkan setiap kita, atau juga buat saudara yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia. Saya ingin menguatkan saudara, di masa-masa ini kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari yang akan datang. Tapi saudara, ketika kita merasa bahwa ada ketidakpastian yang sedang menyelimuti kita, ada di depan kita seolah-olah yang kita hadapi adalah ketidakpastian. Saudara, mari ingat apa yang Yesus lakukan. Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan yang hidup." Itu sebuah kepastian. Yesus tidak berkata, "Mudah-mudahan aku akan bangkit. Mudah-mudahan kamu akan hidup." Enggak. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup."
Jika engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup sekalipun engkau sudah mati. Ketika kita percaya kepada Kristus, pengharapan yang sudah mati dalam hidup kita. Hidup kita yang sudah mati karena dosa, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh anugerahnya. Itulah satu kepastian yang luar biasa yang kita miliki bersama dengan Tuhan. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 10 berkata, pencuri datang, orang-orang yang biasanya menghakimi, yang menuduh kita, itu datang hanya untuk mencuri damai sejahtera kita, membunuh iman kita, dan akhirnya membuat kita menjadi binasa, membinasakan kehidupan kita. Tapi Yesus datang untuk memberikan kita hidup, dan hidup yang berkualitas, hidup di dalam segala sesuatu, nilai-nilai kerajaan Allah. Saudara, itu adalah satu kepastian yang Tuhan janjikan buat setiap kita. Saudara, 3 langkah ini, mari kita mencurahkan kerinduan kita untuk datang di hadapan Allah, mencari Dia. Yang kedua, mari kita berbicara pada diri kita sendiri. Daud juga pernah menulis, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dan yang ketiga, mari kita mengulangi, mari kita membawa kembali pengharapan kita. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh tekanan. Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh tekanan. Ketika kita mulai speak to ourselves, telling to ourselves apa yang Yesus telah lakukan, apa yang Dia telah berikan buat kita, maka saudara, kita bisa kembali berharap kepada Allah dan kita pasti akan memuji kebesarannya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu, anugerahmu yang besar dan berlimpah buat setiap kami. Kami percaya Engkau ada Tuhan, dan Engkau melihat segala sesuatu yang sedang umat-Mu hadapi. Hamba berdoa Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun umat-Mu berada, apapun yang sedang kami hadapi hari ini. Kami percaya di dalam Engkau, ketika kami memandang salib-Mu, ketika kami melihat Engkau, kami memperoleh kekuatan yang baru. Kami memperoleh jawaban akan segala sesuatu yang mungkin ada keraguan dalam hati kami. Berkati kami di akhir pekan ini, biar kami menikmati waktu-waktu bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Perlindungan Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami tahu penghiburan kami berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mempersiapkan diri kami untuk besok kami beribadah bersama-sama. Dan kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari Tuhan, Engkau berikan dalam hati kami kerinduan untuk kami datang mencari Engkau. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa khusus buat teman-teman anak-anak KGC Tuhan, buat teman-teman kami, anak-anak KGC yang bekerja di Epson. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan anak-anak ini. Engkau tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Engkau berkati mereka dengan kekuatan Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus Engkau melawat mereka, menjamah mereka. Mungkin hari-hari ini mereka mulai merasa sendirian. Mungkin hari-hari ini mereka mulai Tuhan merasa ditinggalkan. Aku berdoa Roh Kudus Engkau menarik mereka kembali. Hidup mereka ada dalam tangan-Mu. Engkau tidak pernah melepaskan tangan-Mu terhadap mereka Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap kita untuk beribadah bersama-sama besok pukul 10 pagi ya waktu Malaysia, dan pukul 9 waktu Jakarta, Surabaya, dan Bandung waktu Batam. Saudara bisa mengikuti ibadah melalui aplikasi Zoom dan juga melalui YouTube channel gereja kita. Jangan lupa mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tetap semangat saudara, tetap mengandalkan Tuhan. Berkat Tuhan buat setiap kita. Amin.